Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita terus dalam kondisi masih sehat dan mudah-mudahan kita juga istiqomah dalam iman Islam dan istiqomah dalam beramal soleh. Semoga kita bisa menjaga keistiqomahan ini sampai datangnya kesempatan untuk husnul khotimah. Salawat dan salam kita persembahkan untuk Rasulullah SAW, juga keluarganya dan para sahabatnya. Semoga kita bisa menjadi umatnya yang setia melaksanakan syariatnya dan mendapatkan syafaatnya. Saat ini saya ingin menjelaskan tentang 10 sifat keluarga ahli surga. Subhanallah, di dalam Al-Quran Allah menjelaskan bahwa ada keluarga yang tidak dari ayah, ibu, ya, kemudian keturunannya, ya. Ternyata mereka dipertemukan kembali dalam kebahagiaan yang abadi dalam surganya. Nah, kita ingin tahu penjelasan Allah tentang keluarga ini. Keluarga yang seperti apa, kemudian dulu ketika di dunianya mereka melakukan apa saja, sehingga satu keluarga ini semua bisa bertemu kembali dalam surga yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bertanya, siapa keluarga ini? Keluarga ini disebut oleh Allah sebagai keluarga yang cerdas, termasuk dari kelompok ulul albab. Dan kalau kita lihat tentang penjelasan Rasulullah, siapa yang cerdas? Yang cerdas itu adalah mereka yang mengetahui bahwa akan ada hari akhirat dan bersiap-siap untuk berbekal diri untuk hari akhirat. Al-kayyisu man dana nafsahu lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan diri untuk hari setelah kematiannya. Nah, oleh karena itu di dalam surat 13 ayat 19 Allah menjelaskan bahwa keluarga ahli surga itu adalah keluarga yang cerdas. Kenapa cerdasnya disebut oleh Allah dalam ayat ini? Karena mereka beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Keluarga yang beriman kepada Al-Quran dan itu merupakan kebenaran dari Allah, kebenaran dari Allah yang diberikan pada Nabi Muhammad, ini adalah keluarga yang cerdas. Sehingga keluarga yang cerdas ini tidak akan mungkin bersikap dan berperilaku seperti keluarga yang tidak beriman kepada Al-Quran. Dan bahkan digambarkan dalam ayat ini bahwa orang yang cerdas yang beriman kepada Al-Quran sebagai wahyu dari Allah yang telah diturunkan kepada Rasulullah, ini adalah keluarga yang benar-benar hidup jiwanya, ya, tidak pernah buta, ya, tidak pernah buta hatinya. Sehingga pada saat yang sama Allah menyebutkan afamay ya'lamu annama unzila ilaika mir rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama yatadzakkaru ulul albab. Apakah orang yang mengetahui bahwasanya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad atau kepada kamu ya Muhammad, ya, merupakan kebenaran sama seperti orang yang buta. Ketika Allah menyatakan semacam ini, bukan mempersamakan keluarga yang cerdas, yang beriman kepada Al-Quran itu buta matanya, tapi adalah buta hatinya. Dari mana kita tahu bahwa mereka buta hati, bukan orang yang buta hatinya? Yaitu dari surat 22 ayat 46. Dalam surat 22 ayat 46 Allah menjelaskan ada orang yang matanya tidak buta tapi hatinya buta. Fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Jadi Allah menyebutkan dalam ayat ini tidak buta matanya, tapi yang buta adalah hati yang ada di dalam jiwa. Jadi
orang yang disebut dengan keluarga berhak jadi ahli surga seluruhnya, mereka bersama-sama bisa tinggal di sana karena disebut sebagai keluarga yang cerdas. Yang disebut kata Allah di sini, inilah keluarga yang cerdas yang pandai mengambil pelajaran, mengambil ibroh. Karena keluarga yang cerdas ini selalu beriman pada Al-Quran, sehingga kehidupannya selalu dituntun oleh Al-Quran. Orang yang cerdas ini tentu selalu beramalnya sesuai dengan Al-Quran. Karena itulah dia selalu berpikir bahwa hidup ini akan ada lagi. Ya, setelah di dunia selesai, dia akan memiliki kehidupan yang panjang, yang abadi, yaitu di hari akhirat, sehingga mereka akan bersiap-siap untuk kehidupan yang lebih panjang. Sebagaimana dia bersiap-siap untuk kehidupan yang sebentar di dunia, maka dia akan lebih bersiap-siap lagi untuk kehidupan yang panjang yang selama-lamanya. Nah, karena itu dia akan terus mengambil pelajaran dari Al-Quran. Apa saja yang Allah ajarkan pada Al-Quran, maka mereka akan ambil pelajarannya. Apa saja yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran tentang hukumnya, ya, tentang kisah-kisah masa lalunya, ya, kemudian tentang ancamannya, tentang janjinya, semua akan diambil sebagai ibroh, sebagai pelajaran. Sehingga akan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kenapa seperti itu? Karena selain cerdas, hatinya tidak buta. Kalau hati tidak buta, maka otomatis ya dia akan punya kecerdasan. Mana yang lebih tinggi nilainya antara ya kebahagiaan yang abadi dengan kebahagiaan yang fana yang sebentar. Tentu dia tahu bahwa kebahagiaan yang abadi inilah yang lebih baik, lebih strategis, lebih penting dan lebih bernilai daripada ya kebahagiaan dunia yang sebentar. Jadi dia tidak akan pernah meninggalkan bekal untuk mencari kebahagiaan yang panjang. Sebagaimana dia mementingkan kebahagiaan yang sebentar, maka dia akan lebih pentingkan lagi kebahagiaan yang panjang ini. Nah, itu yang disebutkan oleh Allah tentang siapa ahli surga, siapa keluarga ahli surga. Nah, mudah-mudahan kita berharap ya, kita sebagai ibu, sebagai istri, suami kita sebagai ayah, sekaligus anak kita sebagai keturunan kita yang mudah-mudahan terus berlanjut sampai hari kiamat, ini dipersatukan lagi oleh Allah. Mungkin kita sekarang di dunia tidak pernah bertemu dengan cicit kita. Tidak pernah bertemu lagi generasi setelah cicit kita. Tapi Allah akan pertemukan terus. Karena Allah menyebut dalam surat 13 ayat dari ayat 19 sampai nanti saya jelaskan ayat-ayat berikutnya. Di sana menunjukkan bahwa yang masuk surga itu bukan suami, istri dan anak saja, sampai keturunan terus ya, yang terakhir ketika kiamat tiba. Kita tidak mengenal di dunia, tapi Allah akan perkenalkan nanti di hari akhirat di dalam surga. Inilah kehebatannya ya keluarga yang ternyata Allah pertemukan kembali menjadi utuh sebagai sebuah keluarga yang bahagia, bahkan lebih bahagia daripada dunia, yaitu kebahagiaan di hari akhirat nanti. Nah, kemudian mereka itu dulu di dunia amalnya seperti apa sih? Sampai dipersatukan lagi dengan seluruh keturunannya, dengan pasangannya dan bahkan juga dengan anak-anaknya. Tentu ada amalan-amalan yang istimewa yang diterima oleh Allah, yang disukai oleh Allah, yang diridhoi oleh Allah, sehingga Allah senang untuk menyiapkan ya surga yang sangat indah di sana untuk mereka semuanya. Nah, Allah menyebutkan di dalam surat Ar-Ra'd ini yaitu ada 10 amal. Ya, ada 10 amal yang dulu ketika di dunia keluarga ini kompak melakukannya bersama-sama. Jadi kita sebagai ibu, sebagai dan juga ayah ya, kalau bapak-bapak sebagai ayah, dia harus sama-sama punya visi yang jelas untuk membesarkan anak ini bagaimana supaya berkumpul lagi nanti di hari akhirat. Pendidikannya harus benar-benar satu visi. Dan nanti melaksanakannya, memperjuangkannya harus satu misi antara ayah dan ibu. Bagaimana supaya visi dan misi ini bisa mengantarkan anak kembali bertemu lagi dengan kita di dalam surga. Nah, sebagaimana juga anak. Bagaimana anak ketika nanti orang tuanya sudah tua, ya sudah nenek-nenek, ya sudah kakek-kakek, sudah renta. Apakah anak-anak juga bisa ikut membantu orang tuanya supaya istiqomah, supaya husnul khotimah dalam kondisi sudah berkurang tenaganya, sudah semakin menurun kesehatannya ya, sudah semakin sedikit kekuatannya untuk terus bisa dijaga keistiqomahannya agar mereka tetap husnul khotimah. Nah, ini harus ada kekompakan antara ayah dengan ibu, juga antara anak-anak dengan ayah dan ibu. Ketika kita bisa kompak semuanya ya, menjaga semangat untuk menjaga keistiqomahan dalam iman Islam kita, dalam amal soleh kita, insya Allah Allah akan persatukan kembali nanti di hari akhirat di dalam surga. Nah, amal yang harus kita lakukan agar bersatu kembali lagi dalam surga, dan nanti setiap anak cucu terus akan mempersiapkan kembali 10 amal ini.
agar generasi yang tidak pernah lahir sezaman dengan kita, mereka tetap akan dibimbing oleh orang tuanya untuk terus mengamalkan 10 amalan ini. Yang pertama Allah menyebutkannya dalam surat 13 ayat 20, alladzina yufuna bi ahdillah, ya, yaitu orang-orang yang memenuhi janji kepada Allah. Kita ini mau ingat atau tidak ingat, mau sadar atau tidak sadar, semua sudah berjanji akan bertuhan kepada Allah, akan beribadah kepada Allah. Dari semenjak kita berusia 4 bulan dalam rahim ibu. Ketika Allah menyatakan alastu birabbikum, semua kita sudah kompak menyatakan bala syahidna. Allah bertanya kepada kita semua saat kita masih menjadi janin usia 4 bulan di dalam rahim ibu. Apakah aku ini atau bukankah aku ini Tuhan kamu? Tuhan kan bukan cuma sekedar diakui, tapi ada konsekuensinya. Kalau kita sudah mengakui berarti kita harus menyembahnya. Nah ketika itu janin yang masih usia 4 bulan ini semua tidak ada yang salah menjawabnya. Mereka semua menjawab, bala syahidna. Kami semua bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Otomatis ketika di dunia akan disembah, ya, akan menjadi zat yang harus diberikan pengabdiannya dan peribadatannya. Nah, apakah ini betul-betul dipenuhi janjinya? Ketika keluarga bisa menanamkan akidah kepada anak-anak dengan akidah Islam yang baik, maka dia akan memenuhi janji ini. Sehingga ibu ketika di dalam masa hamilnya, dia sudah mempersiapkan pendidikan. Apa yang harus saya berikan dari semenjak anak saya masih dalam rahim saya. Sehingga si ibu sudah lebih rajin lagi sholatnya, ya, lebih rajin lagi baca Qur'annya, bahkan lebih banyak lagi zikirnya, ya, lebih rajin lagi istighfarnya dan amal-amal yang lain. Karena apa? Dia tahu inilah bekal untuk janin saya saat dia sudah berjanji kepada Allah akan bertuhan pada Allah. Nanti ketika di dunia mudah-mudahan saya akan bisa memperbesar bekal ini dan mempermudah, ya, bekal yang akan diberikan itu bisa menjadi diterima dengan baik oleh anak yang sudah lahir. Nah, kalau kita benar-benar bisa mempersiapkan anak yang punya komitmen untuk memenuhi janji kepada Allah, maka ketika di dunia akan kita mantapkan terus keyakinan terhadap 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Inilah yang harus benar-benar diajarkan kepada anak-anak kita. Dan harus diterapkan oleh seluruh anggota keluarga. Bahwa dari 2 kalimat ini ada komitmen kita untuk mengamalkan 2 hal. Yang itu beribadah hanya kepada Allah. Yang kedua beribadah kepada Allah hanya mengikuti syariatnya Rasulullah. Inilah 2 komitmen yang harus diterapkan dalam keluarga. Karena dia sudah berjanji untuk memenuhi janji kepada Allah. Dari semenjak masih dalam rahim ibu, kita sudah berjanji. Mau kapanpun kita akan terus bertuhan kepada Allah. Maka 2 kalimat syahadat inilah yang harus benar-benar ditanamkan kepada keturunan kita. Sekaligus ya konsekuensinya adalah mengamalkannya. Bagaimana mengamalkan peribadatan hanya kepada Allah dan bagaimana mengamalkan ibadah itu harus sesuai dengan syariatnya Rasulullah. Nah, ketika semacam ini maka Allah akan terus memberikan kecintaannya. Kalau misalnya di dunia saja sudah dicintai, apalagi di hari akhiratnya. Ini yang disebut oleh Allah dalam surat 376. Balaman aufa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Tentu saja ya ketika dia memenuhi janjinya kepada Allah dan bertakwa, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata kalau kita sudah punya komitmen dengan 2 kalimat syahadat sebagai cara untuk memenuhi janji kepada Allah, pasti kita akan bisa menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Ini yang pertama. Amal yang keduanya yaitu tidak menyalahi janji. Wala yang kudunal mitsaq. Tadi kita komitmen memenuhi janji kepada Allah. Tapi kan kita juga di dunia punya banyak janji. Ya. Mungkin kita kepada suami ada janji. Suami punya janji kepada istri. Kita sebagai anak mungkin punya janji sama orang tua. Kita sebagai ibu mungkin punya janji sama anak-anak. Mungkin juga ayah punya janji kepada anak-anak. Dan juga kita punya kawan, punya sahabat, punya tetangga. Mungkin kita juga punya janji pada mereka. Ketika kita bisa memenuhi janji pada mereka, ini adalah amalan ahli surga yang kedua. Jadi jangan pernah menyepelekan janji. Karena menyepelekan janji, apalagi sampai menyalahi janji,
tidak akan bisa membuat kita memenuhi syarat sebagai ya keluarga ahli surga. Ini yang Allah sebutkan dalam surat 13 ayat 20, wala yanqudunal mitsaq. Ya, di surat Ar-Ra'd ayat 20 ini sama seperti tadi Allah menegaskan orang yang jadi keluarga ahli surga itu harus yang memenuhi janji pada Allah, sekarang yang memenuhi janji, yang tidak menyalahi janji. Nah, terutama di sini tidak menyalahi janji ya, tadi dengan Allah, sekarang dengan makhluknya. Nah, kenapa kita harus memenuhi janji dan tidak boleh menyalahinya? Dari mulai hal-hal yang sepele ya, kalau janji itu kita pentingkan, apalagi hal-hal yang besar, yang bernilai ya, yang penting, yang punya kemaslahatan, tentu akan kita lebih pentingkan lagi. Karena apapun bentuk janji, kita harus ya memenuhinya. Pantas Rasulullah mengajarkan pada kita sebagai manusia yang lemah, mungkin ada kadang-kadang tidak bisa memenuhi janji, sehingga kalau berjanji itu sebut dulu insya Allah. Mudah-mudahan Allah terus berkehendak saya bisa memenuhi janji ini. Seandainya tidak bisa, kita bisa minta maaf. Dan jangan lupa ya, kita kalau punya janji sama orang itu punya tanggung jawab. Sehingga kalau misalnya kita tidak bisa memenuhi janjinya, kita katakan uzurnya, maafnya. Sehingga kita tidak termasuk orang yang menyalahi janji. Nah, itulah mengapa di dalam ayat lain Allah menegaskan kalau ada orang yang tidak bisa memenuhi janji, tidak akan jadi ahli surga. Bahkan ya akan disebut sebagai orang yang merugi. Kenapa? Karena di dalam surat 5 ayat 13 Allah menyebutkan orang yang menyalahi janji itu akan dilaknat. Jadi bukan diberikan rahmat, bukan diberikan nikmat, bukan diberikan keberkahan di hari akhirat. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum, kata Allah. Dan karena ya mereka menyalahi janjinya, maka kami laknat mereka. Kalau orang sudah dilaknat oleh Allah, maka akan jauh dari rahmat Allah. Seandainya di dunia sudah dijauhi, apalagi nanti di hari akhirat. Karena itu keluarga tidak boleh menyepelekan menyalahi janji. Kita juga harus mendidik anak-anak ketika mereka berjanji itu harus ditepati. Kita jangan menganggap sepele, udahlah namanya juga janji anak-anak. Sebagai pendidikan kepada anak kita harus ingatkan, nah kamu pernah berjanji sama ibu bahwa kamu akan belajar dengan serius. Kamu akan belajar dengan rajin ya. Kamu akan memperbaiki diri misalnya supaya nanti nilainya bagus, supaya dapat juara, supaya dapat ranking. Kalau dia sudah berjanji kita ingatkan. Dan terus ya kita mutabaah ya. Kita awasi, kita pantau bagaimana proses untuk memenuhi janji itu. Sampai kita terus berikan motivasi, berikan semangat dan kita tagih kalau dia tidak memenuhinya. Karena apa? Ini sedang melakukan proses pendidikan. Jadi kalau kita katakan misalnya ada anak saum gak hari ini? Iya aku mau saum. Kalau begitu jangan sampai kamu bertengkar. Iya aku gak akan bertengkar karena bertengkar itu akan membatalkan nilai puasa. Tiba-tiba tidak lama kemudian ini anak bertengkar itu kita bilang, tadi kan udah janji gak mau bertengkar. Janji itu adalah hutang harus dipenuhi. Kita ingatkan. Dan kita anggap ya biarinlah namanya juga anak-anak. Kita katakan biarinlah anak-anak, nanti lama-lama dia membiasakan diri, nggak apa-apa, nggak memenuhi janji juga. Karena dianggapnya boleh oleh anak. Tidak ada pendidikan yang tegas dan pembiasaan dari proses pendidikan yang diberikan oleh orang tua. Nah karena itu kita ingin menjauhi mereka dari rahmat Allah, maka kita ajarkan proses untuk bisa berhasil mendidik anak yang bisa menepati janji. Selain itu, kalau orang terbiasa menyepelekan janji, itu lama-lama oleh Allah akan dibuat hatinya keras. Jadi nanti dia tidak akan punya tanggung jawab lagi untuk memenuhi janjinya. Allah menyebutkannya waja'alna qulubahum qasiyah, dan kami jadikan hati mereka menjadi keras. Nauzubillah. Hati ini kan lembut, tempat hidayah, tempatnya iman, tempat untuk bisa berkomitmen, tetap tempat merupakan untuk memperkuat agama kita atau sebagai komitmen untuk bisa melaksanakan agama Islam itu aja dalam hati. Ya, jadi komitmen keberagamaan itu, komitmen terhadap agama itu adanya dalam hati. Tapi kalau sudah dibuat keras tidak akan ada lagi, tidak akan lagi tempatnya iman, tempatnya hidayah, apalagi untuk komitmen ya dalam beragama. Nah karena itu Allah tidak akan memberikan ya surga bagi orang yang tidak menepati janji karena sudah dilaknat dan juga hatinya sudah keras. Itulah mengapa kalau di dalam hadis Rasulullah menyebutkannya orang menyalahi janji itu adalah perbuatan orang munafik. Jadi kalau kita mau melihat ini orang munafik apa tidak, lihat aja salah satu cirinya.
Kalau orang tidak menepati janji, menyepelekan janji, nah ini berarti satu cara kita bisa mewaspadai diri, hati-hati sama dia, ini bukan orang ya beriman baik. Rasul menyebutkannya ayatul munafiqi salasun, ya. Tanda orang munafik itu 3. Idza hadatsa kadzaba, apabila dia berbicara berdusta, wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji dia menyalahi, wa idza tumina khana, apabila dipercaya dia berkhianat. Nah, karena kita tahu bahwa ini adalah yang membuat jadi rusak label mukminnya, rusak standar keimanannya, bahkan merubah jadi munafik, maka harus kita hindari benar-benar dalam kehidupan berkeluarga dengan suami, dengan anak, kita harus menghidupkan ya kesiapan karakter untuk bisa memenuhi janji. Dan ini dibiasakan terus di dalam keluarga kita. Bahkan kita beritahu, nak jangan sampai ya kamu menyepelekan janji. Janji itu menyebabkan orang hatinya keras. Janji itu ya menyebabkan nanti tidak dapat rahmat dari Allah. Kita ajarkan pada mereka sehingga mereka ini karena sering disebutkan oleh orang tuanya sampai dewasa pun dia terngiang-ngiang terus di pesan ibunya. Ya Allah, jangan sampai saya menyalahi janji. Saya takut nanti Allah akan melaknat saya. Saya takut nanti hati saya jadi keras sehingga hidayah tidak akan bisa masuk lagi dalam hati saya. Nah, ini diterapkan di dalam keluarga supaya kita bisa terus menjaga kebahagiaan tidak hanya sebatas di dunia tapi terus sampai ke hari akhirat di dalam surga. Kemudian yang ketiga yaitu amal yang dilakukan oleh keluarga ini adalah pandai menyambung silaturahim. Kita dijodohkan oleh Allah ini untuk menyambung silaturahim. Tidak hanya terputus pada kita suami istri, tapi antara keluarga besar kita dan keluarga besar ya pasangan kita. Sehingga tidak sebatas kepada suami istri tapi nanti ada mertua, ada ipar, ada kerabat-kerabat dari keluarga suami, ada kerabat-kerabat dari keluarga istri ya dan lain-lain. Ini semua dipersambungkan jadi terus sebuah ya, ikatan keluarga yang sangat erat sekali. Karena apa? Selalu ada silaturahim. Nah, itulah mengapa salah satu tujuan kenapa Allah menciptakan ya manusia itu berpasang-pasangan, ya, dijodohkan laki-laki dan perempuan agar terjadi ikatan silaturahim ya di dalam kehidupan manusia ini menjadi sangat kokoh. Sehingga tidak ada permusuhan, tidak ada cerai-berai, tidak ada pertengkaran, bahkan tidak akan ada lagi ya perpecahan di tengah-tengah ya kehidupan manusia. Nah, itulah mengapa Allah menegaskan ya di dalam surat 3 ayat 21-nya, surat 13 ayat 21, walladzina yasiluna ma amarallahu bi ayyusal. Jadi surat Ar-Ra'd ayat 21 Allah menegaskan orang-orang yang bisa menyambung silaturahim sesuai dengan perintah Allah untuk menyambungkannya. Nah, apapun yang terjadi dalam keluarga ada enaknya, tidak semuanya enak, kadang enak, ada yang enggak enak. Tidak semuanya senang, kadang ada sedihnya. Tidak semuanya suka, kadang ada dukanya. Tidak semuanya bahagia, kadang ada kecewanya. Tapi saat kecewa, sangat duka, sangat bersedih, ya, sangat kita mungkin bahkan merasa terzolimi, tetap harus bisa menjaga silaturahim. Bahkan dalam Islam diancam tidak boleh ya berdiam-diam ya dengan orang di sebelah kita sampai ya 3 hari lebih. Karena itu sebagai orang yang ingin menjaga ya keluarga ini terus bahagia di dunia, apalagi ingin juga di akhirat, maka silaturahim harus dijaga terus. Makanya jangan sampai kita membiasakan diri melakukan sesuatu yang akan merusak ya, cinta kasih di dalam hati kita. Ini kita sudah dipasangkan oleh Allah, sudah dijodohkan dan diberikan cara untuk mengikatnya itu cinta kasih. Saling mencintai, saling mengasihi. Nah, ini jangan sampai dirusak. Ya, cinta dan kasih sayang sudah diberi oleh jangan sampai dirusak. Walaupun dalam keluarga itu kita sekarang ada kecewa, ada sedih, ada duka, bahkan ada merasa aduh saya terasa terzolimi. Saat yang sama tetap harus dijaga cinta kasih ini. Karena ini sebagai perekatnya. Dan inilah yang akan menjadi silaturahim terus terjaga. Ingat ya, kalau orang mudah sekali tersinggung, mudah sekali emosi, mudah sekali bermusuhan, mudah sekali membenci, maka silaturahim akan sulit ya dipertahankan apalagi untuk dieratkan. Nah, karena kita tahu bahwa orang yang silaturahim ini bisa akan membawa keluarganya ya masuk ke dalam surga bersama-sama, maka kita waspadai jangan sampai kita memutuskan silaturahim. Karena berarti kalau memutuskan silaturahim kita tidak akan jadi ahli surga apalagi bersama keluarga.
maka akan menjadi ya bukan ahli surga lagi tapi ahli neraka. Karena di akhirat cuma dua pilihan. Mau pilih surga atau mau pilih neraka. Kalau kita pilih surga, pandailah menyambung silaturahim. Dan terutama ibu ya. Ibu itu yang menyadari betul bahwa anak-anak perwaliannya ada pada keluarga ayah. Maka ibu untuk menjaga perwalian itu harus pandai membina hubungan, kekerabatan, persaudaraan anak dengan keluarga ayah. Kalau misalnya terjadi sesuatu pada suami kita, siapa walinya? Wali mereka adalah keluarga ya ayahnya. Sehingga ibu yang harus pandai menghubungkan silaturahimnya. Baik-baiklah ya, banyaklah berkomunikasi, banyaklah berbagi, banyaklah bersilaturahim ya dengan keluarga besar ayah. Karena nanti adiknya ayah, kakaknya ayah itu akan jadi wali bagi anak-anak kita. Nah, karena itu pantas seandainya Allah terus membersamai kita dan suami kita, alhamdulillah silaturahim semakin erat karena masih ada suami dengan mereka. Tapi seandainya Allah mentakdirkan suami lebih dulu dipanggil karena lebih sayang pada suami kita, Allah lebih sayang pada suami kita, maka kita relakan, kita ikhlaskan. Tapi wali-wali bagi anak-anak kita, mereka akan sayang terus pada keluarga kita. Kenapa? Kita dulu pandai menjalin silaturahim dengan keluarga ya pihak ayah. Nah, itulah mengapa pandai-pandailah menjalin silaturahim, inilah yang akan membuat jadi ya keluarga bisa terus dibawa menjadi ahli surga. Nah, itulah mengapa di dalam hadis Rasulullah Rasulullah memberikan ancaman ya, kepada orang yang memutuskan silaturahim tidak akan masuk surga. Kata Rasulullah, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Jadi pada saat yang sama kita akan melihat bahwa apakah keluarga ini terus pandai menyambung silaturahimnya. Kalau dia pandai menyambung silaturahimnya dengan keluarganya, pihak ibunya, dengan keluarga pihak ayahnya, dengan teman-teman dari anak-anaknya, maka pada saat yang sama dia akan bisa membawa keluarga menjadi ahli surga. Nah, karena itu di dalam surat Ar-Ra'd juga di ayat 25-nya Allah menegaskan, ulaika lahumul la'natu wa lahum su'uddar. Mereka itu akan mendapatkan laknat dan mereka akan kembali ya ke tempat yang buruk. Di mana sih tempat yang buruk di dalam neraka? Yaitu di mana sih tempat yang buruk di akhirat? Yaitu di neraka, bukan di surga. Nah, jadi kita yang jadi orang tua pandailah merekatkan ya hak-hak ukhuwah antara anak dengan anak. Ketika misalnya kita bisa membentuk ya kedekatan, keeratan hubungan ya, kekuatan cinta kasih antara satu anak dan anak yang lain, antara adik dengan adik, dengan antara adiknya lagi dengan kakaknya, ya, antara kakak dengan adiknya, maka pada saat yang sama ini akan terbiasa terus silaturahimnya terjaga. Dan kita bilang ya kepada mereka bahwa kita ini tidak hanya dipersatukan karena kita satu darah, tapi harus satu iman. Iman inilah yang akan terus memperkuat ukhuwahnya. Ya, itulah mengapa Allah menyebutkannya innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya hanya orang yang beriman saja yang bisa bersaudara. Kita akan mempercayakan kekuatan hubungan mereka itu pada imannya. Dari iman itulah kekuatan persaudaraannya. Dan ini harus dibiasakan, harus dilatih oleh kita. Sehingga ada kepedulian yang sangat besar satu sama lain. Melihat kondisi nanti kakaknya susah, adiknya membantu. Ketika kakaknya adiknya susah, kakaknya akan membantu. Terus begitu. Tidak akan pernah berhenti ya. Karena kita tidak ada, kemudian mereka akan berhenti ukhuwahnya. Nah, sebab ini akan membuat silaturahim terus terjaga. Ketika adik dan kakak sudah bisa dibuat silaturahim, sekarang kita perbesar. Apakah kita bisa bersilaturahim satu keluarga utuh ini, ayah, ibu, dan anak bersilaturahim kepada adik-adiknya ibu, kakak-kakaknya ibu, adik-adiknya ayah, kakak-kakaknya ayah, kemudian dengan nenek kakeknya, ya dengan neneknya kakeknya anak-anak ini, ya dari pihak ayahnya, dari pihak ibunya, kemudian dengan keluarga besar dari kedua belah pihak. Inilah yang terjadi di Indonesia, kenapa ya di hari raya itu kita terus berkeliling dari satu saudara ke saudara yang lain. Sedang memperkenalkan kepada anak silaturahim pada keluarga besar. Agar suatu saat kalau kita sudah tidak ada, siapa yang menyambungkan silaturahim ini dengan keluarga besar? Ya keturunan kita. Kalau mereka sudah kenal di mana uaknya, di mana tantenya, bibinya, di mana kakeknya, di mana neneknya, ya di mana juga misalnya kerabat-kerabat neneknya dan kakeknya, mereka akan bersilaturahim untuk menjaga silaturahim kita. Nah, ini amalan yang dilakukan oleh ya, ahli surga. Jadi bukan memutuskan silaturahim, jadi
Jadi tidak ada ya kebencian, amarah ya, kemudian pertengkaran, perselisihan yang justru akan memutuskan silaturahim ya antara satu keluarga dengan keluarga yang lain. Kalau di dalam rumah tidak akan sampai terjadi bahkan perceraian. Karena apa? Silaturahimnya bagus. Kemudian yang keempat yaitu takut kepada Allah. Amalan ahli surga yang benar-benar bisa membawa satu keluarga itu semua jadi ahli surga, yaitu memiliki rasa takut yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat 13 ayat 21-nya Allah menyebutkan wa yakhshawna rabbahum, mereka takut kepada Tuhannya. Nah, karena itu Allah menyebutkan dalam surat 79 ayat 40-nya bahwa orang yang takut kepada kedudukan Allah yang Maha Agung dan bisa menjaga atau mengendalikan hawa nafsunya, maka dia akan kembali ya ke surga sebagai tempat tinggalnya. Wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Nah, karena itu orang yang bisa ya memiliki rasa takut yang besar pada Allah sehingga selalu merasa diawasi oleh Allah, pantas dia akan bisa mengendalikan hawa nafsunya, tidak akan mengikuti hawa nafsu semaunya, bahkan akan dia kendalikan karena apa? Dia takut ya terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang semacam ini akan jadi orang yang taat dan berhak jadi ahli surga. Ini pun kita latih, kita biasakan, kita didik semua keluarga agar bisa ya takut kepada Allah sehingga tidak berani melanggar aturannya. Dan bahkan kalau orang yang takut pada Allah ini tidak hanya akan selamat ya dari neraka, tapi juga akan selalu diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena rasa takut inilah yang akan membentuk ketakwaan. Ketika takut dan takwa ini menyatu, maka Allah menyebutkannya faulaika humul faizun. Mereka akan tergolong pada orang-orang yang selalu beruntung. Karena hidupnya lurus terus sesuai dengan syariat Allah, sehingga dia tidak akan pernah melanggar. Kemudian yang kelima adalah takut pada hisab yang buruk. Keluarga yang takut pada hisab yang buruk, maka otomatis dia akan bersiap-siap diri terus dengan beramal soleh, beramal soleh, beramal soleh, dengan taat lagi, taat lagi, taat lagi, tidak berani melanggar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilanggar oleh Rasulnya. Karena itu dalam ayat tersebut, ayat 21 di surat Ar-Ra'd ini Allah menyebutkan wa yakhafuna su'al hisab. Mereka takut pada hisab yang buruk. Sehingga dia bersiap-siap diri terus, ya Allah jangan sampai saya nanti ketika dihisab amal buruknya lebih banyak. Tapi saya ingin ketika dihisab amal buruknya yang lebih banyak. Dan ini kita budayakan terus dalam keluarga kita supaya rajin beramal, gemar beramal, segera beramal. Sehingga pada saat yang sama dia akan bisa menghadapi hisab yang baik. Yang keenamnya bersabar. Keluarga yang bisa memiliki kesabaran besar, inilah keluarga yang bisa menjadi ahli surga untuk mendapatkan kenikmatan selamanya. Walladzina sabaru. Di surat 13 ayat 22-nya Allah menegaskan, dan orang-orang yang bersabar. Keluarga yang bersabar, dia berhak menjadi ahli surga. Karena dia terus bisa bersabar ketika untuk taat sehingga dia bisa istiqomah, bersabar meninggalkan maksiat sehingga dia bisa istiqomah, dan bersabar ketika mendapatkan ujian, musibah, fitnah sehingga dia tetap beriman pada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka berhak untuk mendapatkan nikmat di dalam surga. Nah, karena itulah pantas orang yang bersabar itu dari dunianya pun oleh Allah terus diberikan rahmat ya. Terus ya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan didoakan terus oleh Allah supaya terus istiqomah. Maka rahmat dan hidayahnya terus mengalir kepada mereka yang selalu bersabar. Ulaika alaihim salawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ini Allah sebut dalam surat 2 157. Mereka itulah yang terus didoakan oleh Allah, diberikan rahmat ya dan diberikan hidayah. Jadi pantas orang ini akan terus istiqomah, dalam kondisi susahnya istiqomah, dalam kondisi ketika senangnya istiqomah, dan bahkan ketika mendapatkan ujian, cobaan, fitnah, musibah tetap istiqomah. Yang ketujuhnya ya, keluarga ahli surga ini selalu mengharapkan ridho Allah. Dia kalau beramal tidak pernah mencari ridho selain Allah. Setiap beramal selalu yang dia cari adalah ridhonya Allah. Sehingga inilah yang akan membuat mereka tidak pernah stres ketika tidak ada apresiasi dari manusia. Tidak pernah kecewa sekalipun tidak dianggap oleh manusia. Karena dia mengharapkannya ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang akan buat mereka ya terus akan mendapatkan pahala yang besar, terus akan diterima amal solehnya, sehingga pada saat yang sama dia layak menjadi ahli surga. Jadi kita didik anak-anak kita ya, kita ingatkan suami kita
untuk terus menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah semboyan hidup keluarga itu adalah hidup untuk mencari ridha Allah. Karena inilah salah satu syarat amalan ya jadi keluarga ahli surga. Yang kedelapannya menegakkan sholat. Jadi dalam banyak ayat Al-Quran menyebutkan itu bukan sholatlah, tapi tegakkanlah sholat. Aqimus shalah, bukan sallu, tapi aqimus shalah, tegakkanlah sholat. Jadi selain kita kerjakan sholatnya, juga kita kerjakan ya apa khasiat daripada sholat, apa fungsi daripada sholat. Harus bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Harus bisa membuat kita semakin ingat kepada Allah, semakin khusyuk beribadah kepada Allah. Harus bisa membuat kita semakin menghapus dosa-dosa, menjauhi ya kesalahan-kesalahan. Dan inilah yang dilakukan oleh keluarga ahli surga. Dan dia memahami bahwa sholat itu tiang agama. Disitulah ditentukannya bagaimana kualitas agama kita. Ketika sholatnya khusyuk, ketika sholatnya rajin di awal waktu, ketika sholatnya berjamaah, ketika dia tidak hanya mementingkan sholat yang wajib, bahkan gemar dengan yang sunnah, kemudian dia aplikasikan semua apa yang seharusnya dia lakukan di dalam kehidupan sehari-hari, maka tiang agamanya menjadi kokoh. Itulah mengapa apabila sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalnya. Dan salah satu fungsi sholat, Allah menegaskan ya, Rasulullah menegaskan dalam riwayat Ahmad ya, katanya nuron wa najatan yaumal qiyamah. Man hafadhu 'alaiha kanat lahu nuron wa najatan yaumal qiyamah. Barang siapa yang bisa menjaga salat, maka dia akan mendapatkan cahaya keselamatan ya di hari kiamat. Sehingga orang yang semacam ini ketika lewat jembatan Shiratal Mustaqim enggak usah payah, diberi cahaya oleh Allah. Dan tidak akan terus tertatih-tatih, jatuh bangun, apalagi sampai tergelincir ke neraka, nauzubillah. Karena apa? Diberikan keselamatan oleh Allah. Ternyata itu karena menjaga sholatnya. Sebab sholat adalah tiang agama. Sebab sholat adalah ketika sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Kemudian yang ke-9, rajin berinfak. Jadikanlah keluarga yang semuanya senang untuk berinfak, tidak hanya ketika banyak uang, bahkan ketika tidak punya uang. Karena sudah jadi kesenangan, maka jadi kebiasaan sehari-hari. Jadi rutinitas. Maka ya jadi kebiasaan yang disenangi ya. Dan tidak merasa berat untuk mengeluarkan infak atau sedekah. Sebab apa? Sudah gemar. Dan tidak merasa malu ya, untuk bersedekah dengan sedikit ketika memang tidak punya. Dan tidak akan riak ketika bersedekah banyak ketika dia sedang berpunya. Karena apa? Kan tujuannya adalah mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah mengapa orang yang berinfak ini disebutkan dalam surat 13 ayat 22-nya wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Dan mereka berinfak terhadap rezeki yang sudah kami berikan pada mereka di waktu yang rahasia, sembunyi-sembunyi maupun di waktu terang-terangan. Jadi karena menunjukkan istiqomahnya, maka kapanpun mereka terus berinfak. Tidak karena kaya, tapi juga dalam kondisi tidak punya. Tidak harus besar karena dia tidak punya, tapi yang penting ikhlas. Yang ke-10 yang terakhirnya adalah menolak kejahatan dengan kebaikan. Karena memang sudah dari awal dia orang yang benar-benar berpedoman kepada Al-Quran, maka otomatis ada orang berbuat jahat pun dia tidak akan balas dengan kejahatan. Bahkan akan dibalasnya dengan kebaikan. Apalagi orang yang berbuat baik pada dia, orang yang berbuat jahat sama dia saja akan dibalas dengan kebaikan. Ya, ditolaklah kejahatan ini dengan dibalas dengan kebaikan-kebaikannya. Nah, orang yang semacam ini pantas akan jadi ahli surga. Karena tidak mudah untuk menaklukkan nafsu kita untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Hanya orang yang beriman yang bisa melakukannya. Itulah mengapa Allah menyebutkan wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbaddar. Dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan, karena itu mereka akan mendapatkan tempat tinggal yang baik. Nah, tempat kembali yang paling baik itu apa? Di dalam hari akhirat adalah surga. Sehingga di ayat berikutnya, di ayat 13, ayat 23 dan ayat 24-nya Allah menegaskan, surga apa yang sudah disiapkan untuk keluarga yang sudah beramal dengan 10 amalan ini? Allah menyebutkan jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Yaitu surga Aden yang akan dimasuki oleh siapa? Orang-orang yang soleh. Jadi kalau kompak satu keluarga jadi orang-orang yang soleh, baik orang tua mereka, ayah dan ibunya, juga pasangan-pasangan mereka ya, suami istri, wa dzurriyyatim dan bahkan keturunannya. Semuanya akan masuk dalam surga Aden bersama-sama. Kata Allah bahkan wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Bahkan Allah sudah mempersiapkan di setiap pintu surga, jadi setiap pintu istana mereka adalah
para malaikat. Untuk apa dipersiapkan oleh Allah di setiap pintu itu disambut oleh para malaikat? Malaikat ini ingin menyampaikan penghormatannya. Apa kalimat yang diucapkan sebagai penghormatannya? Salamun alaikum bima sobartum fa ni'ma uqbaddar. Dari 10 amalan ini yang paling istimewa di hadapan para malaikat adalah kesabaran. Kata para malaikat, salam sejahtera untuk kalian. Ya, semoga kedamaian, kesejahteraan terus berada pada kalian. Karena apa? Karena kesabaran kalian sehingga kalian mendapatkan tempat yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi 10 amalan ini harus kita kerjakan. Ya, dari mulai ya, kita baca dari surat Ar-Ra'd surat 13 ya. Dari ayat 19 terus sampai ayat ke-24 ini menunjukkan ada keluarga ayah dan ibu, ya, pasangan suami istri, bahkan dengan keturunannya, selama mereka semuanya soleh, kompak melaksanakan 10 amalan ini, mereka akan bersama-sama dipersatukan kembali dalam surga yang abadi, yang penuh nikmat tidak pernah berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.